Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rokan Hilir. Saya Nursiani. Saya Khalid Khairuddin. Saya Rosalina Borginting. Saya Rika Wulandara. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nursiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, sebelum kita mulai coaching, ada beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi kita ya Bu ya. Yang pertama rubriknya mengenai kultur seorang coaching. Seperti yang kita ketahui, di sini ada 3, yaitu kepekaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu ya. Selain itu juga ada kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa dan pendekatan aktif ya Bu ya. Lalu rubrik yang terakhir mengenai penerapan aktivitasnya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah itu mengenai rubrik ini ada yang menanyakan sebelumnya Ibu. Makanya sudah paham Ibu. Oke, baik. Nah untuk pertanyaannya Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal dulu. Boleh ya Bu ya? Ya, yang pertama, kompetensi coaching yang mana Bu yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan kita nanti? Insya Allah saya nanti akan mengembangkan proses coaching, yaitu mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Saya punya. Nah, lalu dari 2 kompetensi ini, kompetensi yang mana yang paling spesifik yang ingin Ibu lakukan? Di antara kedua ini saya akan melakukan yang mendengarkan aktif, karena di sini saya akan menggali potensi yang ada pada diri yang akan saya coaching nanti. Dia akan mengeluarkan pendapat-pendapatnya untuk menyelesaikan solusinya, menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nanti kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Terakhir Bu, indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan ini apa Ibu? Saya akan menggunakan alur cerita, yaitu sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Dan saya juga dapat memilih ide-ide yang terkandung dalam diri coaching saya nanti. Kita langsung melakukan coaching ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Pak Khalid? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi masih ada yang mengganjal di pikiran saya Bu. Kalau boleh saya tahu, apa sih Pak yang mengganjal di pikiran Bapak ini? Saya sebetulnya mau sharing sama Ibu tentang permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Menurut saya, yang kelas yang saya ambil itu selama ini proses pembelajaran di kelas itu sudah maksimal, memberikan yang terbaik bagi murid saya. Kemudian penjelasan yang saya paparkan itu sudah begitu maksimal Bu, namun murid-murid itu kurang bersemangat Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bapak sebenarnya ngajar kelas berapa sih Pak? Kelas 5 SD ya Pak? Iya Bu. Kira-kira ini Pak ya, kalau Bapak analisis, apa yang membuat murid Bapak ini tidak antusias atau tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah Pak, jam pelajaran Bapak? Nah, kalau saya perhatikan ya Bu ya, di kelas saya itu sudah saya paparkan materi itu, dan metodenya pun sudah saya buat sebagus mungkin. Saya menyampaikan metodenya secara lisan, kemudian siswa itu sudah saya sampaikan secara semua dan ceramah itu masih ada kelelahan, kemudian masih ada yang mengantuk, kemudian lagi mereka itu masih ada yang ngobrol, ada yang mengatakan di atas meja, jadi kurang maksimal Bu. Dalam akhirnya juga padahal sudah saya peringatkan berkali-kali dan saya tegur, bahkan saya sempat mengulang kembali materi yang saya paparkan itu. Maksud saya materi yang saya ulang itu supaya diingat kembali kepada mereka. Setelah itu
keesokan harinya saya mengulangi materi berikutnya, dan sedikit pun ya tidak ada yang menyangkal juga, Bu. Jadi itu yang sudah saya lakukan semaksimal mungkin, Bu. Nah, tadi kan Bapak sudah memaparkannya. Menurut saya, pada waktu belajar Bapak itu, apakah itu di waktu-waktu rawan? Di sini, Bapak pernah tidak menganalisis hal tersebut, bahwasanya tidak tertarik karena di jam yang kurang tepat atau penyampaian Bapak yang kurang tepat? Selama ini saya sudah berusaha dan semaksimal mungkin, Bu, dengan metode pembelajaran yang saya buat, seperti metode poin, kemudian seperti pembelajaran ya seperti pendukung. Saya pun sudah berkoordinasi kepada kepala sekolah, kepada negara supaya ditambah lagi begitu. Namun dalam hal tersebut banyak buku yang terolah, namun hasil yang dicapai nggak maksimal. Jadi saya kayaknya ada yang kurang di dalam pembelajaran. Jadi harapan saya materi yang saya capai itu kurang maksimal dan tidak ada satu pun yang nyantol. Jadi untuk hubungan antara orang tua pun sudah saya kasih tahu juga di grup kelas. Iya, Pak. Nah, di sini kita bisa mendapatkan titik permasalahannya itu, Pak. Setelah kita identifikasi, berarti di sini bukan hanya motivasi saja yang kurang, tetapi media pembelajarannya juga kurang, Pak. Kira-kira menurut Bapak, selain untuk dapat menambah semangat dan menarik siswa, kira-kira ini menurut Bapak, selain dari buku, untuk dapat menambah semangat dan menarik siswa itu apa aja sih, Pak? Setelah saya pakai itu, saya pantau dan saya cermati, buku yang dibagikan kepada murid itu bukan sebagai pedoman, malahan sebagai pajangan belaka. Artinya motivasinya pun ya sebagian kecil pun itu kurang menyangkut pada pemikiran mereka. Kenapa? Saya rasa dengan buku pendukung itu tidak ada hal yang menarik. Jadi maksud saya itu mau membuat seperti pembelajaran yang bisa menyenangkan, bisa komunikasi, seperti membuat ya tanpa kelas 5 itu kan, ataupun anak-anak sebaya itu kan suka yang namanya medsos. Jadi pembelajaran itu menurut saya mulai itu saya sebar linknya dan mereka pun bisa dari pembelajaran itu, seperti ya nanti saya buat poll. Jadi situ rankingannya pun ada di situ, jadi menyisipkannya dari situ. Dan pada jam-jam rawan akan saya masukkan juga SDG gitu. Betul sekali, Pak. Itu bisa menjadi ide yang menarik, Pak, untuk dibuat dan dilakukan lagi kepada mereka. Kemudian pembuatan PPT-nya itu diganti dengan tanpa, supaya lebih menarik, Pak. Dan nanti disisipkan seperti game atau kuis permainan seperti yang Bapak paparkan tadi. Menarik juga itu loh, Pak. Pasti seru itu, Pak. Keren, luar biasa. Di sini pemaparan Bapak tadi bisa Bapak lakukan nanti untuk mereka, Pak. Apa kira-kira solusi yang akan dihasilkan dan ditawarkan untuk mengatasi pembelajaran yang kurang menarik? Solusi dari faktor-faktor penyebabnya ada. Jadi tidak hanya kurang motivasi, tapi kurang antusias saya pun juga ada beberapa hal tersebut. Jadi harus saya kemas kembali, seperti adanya saya pun bisa berkaca kembali. Kenapa murid itu tidak semangat belajar, kan gitu kan, Bu. Jadi pembelajaran itu akan saya buat kembali menjadi semaksimal mungkin, supaya anggapan siswa itu tadi, tidak hanya ini yang diberikan materi kepada Bapak Guru, bisa jadi materi yang lain. Jadi saya itu nanti akan memasukkan seperti aplikasi yang lain kepada siswa untuk belajar, dan dibarengi dengan game supaya mereka itu senang,
supaya tidak mengganggu dalam proses belajar, dan ditambah lagi dengan ide motivasi Bu. Jadi kan inovasi atau motivasi itu bisa membantu. Jadi kan dari motivasi itu banyak orang yang sukses dari inspirasi dari kata-kata tersebut. Luar biasa sekali Pak. Iya. Sepertinya Bapak bisa mengatasi permasalahan itu sendiri ya Pak ya. Saya kira Bapak sudah menggali potensi-potensi yang ada di diri Bapak itu ya, ide-ide Bapak cemerlang sebenarnya tanpa Bapak sadari. Untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan dan juga yang membantu Bapak dalam komitmen ini, kira-kira siapa saja sih Pak yang terlibat untuk membantu Bapak nanti mendukung kegiatan Bapak ini? Dari permasalahan tadi sebenarnya saya itu dalam menjalankan kegiatan ini saya harus dibantu, saya tidak bisa berjalan sendiri, namun saya itu harus didukung oleh yang namanya pertama pimpinan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat ataupun sekitaran keluarga sekolah lebih. Jadi supaya saya menjalankan itu supaya semaksimal mungkin dan ada saran dari mereka saya. Iya Bu. Nah, sekarang sudah tampak pencerahannya atau solusinya kan Pak? Gimana nih perasaan Bapak setelah Bapak itu mengungkapkan perasaan Bapak di coaching mobil kita ini Pak? Perasaan saya itu bukan sudah alhamdulillah sudah segar sekarang. Saya dengan adanya coaching kita ini mungkin menambah saya ilmu, kemudian solusi-solusi yang baru-baru itu ya dapatlah saya jalankan nantinya Bu ya. Alhamdulillah Bu, sudah ada perubahan di pikiran saya saat ini, dan nanti saya akan menjalankan di sekolah kepada murid, dan saya akan memaparkan juga kepada rekan-rekan sejawat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang sangat luar biasa. Bapak mengeluarkan solusi untuk permasalahan Bapak. Saya juga jadi bertambah ilmu saya tentang permasalahan. Semoga nanti jika ada masalah ini di sekolah saya atau di kelas pembelajaran saya bisa melaksanakan sesuai dengan ide-ide Bapak. Jadi saya lebih kaya akan ide-ide untuk menyelesaikan segala permasalahan Pak. Terima kasih Bapak sudah berbagi dengan saya. Baik Bapak, kita akhiri ya Pak. Karena waktunya sudah seri, kita akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sore Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu coaching. Ya, terima kasih Bu. Jadi sekarang ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu? Saya sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Saya sudah mengajak coach saya berbicara dengan baik dan saya menganggap setara, jadi dia tidak canggung lagi untuk mengungkapkan ide-idenya yang tersimpan dalam dirinya. Berikutnya saya sudah melakukan proses kreatif dengan menanyakan beberapa hal yang menyangkut permasalahan coaching. Berikutnya adalah memaksimalkan potensi coaching. Tidak lupa saya juga telah melakukan kompetensi intinya, yaitu mendengarkan secara aktif sehingga coach saya nyaman untuk menyampaikan hal-hal yang dialaminya yang menjadi kendalanya dalam pembelajaran. Dan saya juga sudah menggunakan pertanyaan berbobot sehingga coach saya dengan leluasa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang itu sebetulnya adalah menggali potensi dalam dirinya sendiri. Tidak lupa saya juga menggunakan alur Tirta, yaitu sesuai pembelajaran kita ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada juga rencana aksinya, dan terakhir tanggung jawab. Baik, luar biasa Ibu, saya setuju. Hal itu juga sudah sesuai dengan catatan-catatan saya Bu. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Di sini yang belum terlihat maksimal adalah bagian dari present atau kehadiran penuh. Fokusnya masih kurang. Kedepannya saya akan lebih mengembangkan potensi ini lagi supaya saya bisa maksimal bertanya kepada coach saya dan dia juga leluasa lagi menjawabnya dengan ide-ide atau potensi yang ada dalam diri coach saya. Iya, baik Ibu. Jadi berarti hal yang ingin Ibu kembangkan lagi
adalah presence-nya ya Bu ya, kehadiran Ibunya. Luar biasa Ibu. Jadi secara keseluruhan coaching kita hari ini sangat baik ya Bu ya. Kompetensi coaching yang Ibu miliki juga sudah sangat baik, yang Ibu kembangkan juga sebenarnya juga sudah cukup baik. Semoga kedepannya kita semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat Ibu. Iya. Semangat berproses. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Terima kasih, Bu.